Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-42 dan 43 dari surah Al-Ma'idah, yaitu yang menerangkan tentang sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Ayat sebelum ini sudah menerangkan tentang sifat tercela yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi, yaitu ketika kita menerangkan tentang perbuatan-perbuatan orang-orang kafir yang membuat Rasulullah menjadi sedih. Siapa saja mereka yang membuat Rasulullah menjadi sedih? Sebelum ini sudah kita terangkan, yaitu orang-orang munafik. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Sebelum ini tentang orang-orang Yahudi sudah disebutkan bahwasanya mereka ini melakukan perbuatan yang tercela yang membuat Rasulullah menjadi sedih. Yaitu sebelum ini diterangkan bahwasanya mereka suka mendengarkan berita-berita bohong. Kemudian mereka juga suka mendengarkan perkataan dari orang yang dengki kepada Rasulullah. Mereka tak pernah datang menemui Rasulullah, kemudian mereka mengeluarkan kata-kata. Nah, kata-kata yang mereka keluarkan itu yang didengar oleh orang-orang Yahudi. Kemudian Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang Yahudi ini di dalam ayat sebelum ini adalah orang-orang yang sebenarnya hanyalah ingin menyampaikan apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu mereka, bukan ingin mencari kebenaran, tidak. Nah, karena mereka itu ingin menyampaikan kehendak hawa nafsu mereka, bermakna karena kepentingan, maka itu adalah yang membuat Rasulullah menjadi sedih. Namun dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala melarang Rasulullah untuk sedih. Jadi melarang Rasulnya untuk sedih disebabkan karena perbuatan mereka itu. Perbuatan mereka, perbuatan orang-orang munafik, perbuatan orang-orang kafir, memang Allah telah menghendakinya demikian. Itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kesalahan pada diri Rasul. Rasul sebagai seorang Rasul telah menyampaikan tugas baginda, yaitu apa yang Rasulullah terima, Rasulullah sampaikan. Kemudian orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi tidak mau menerimanya, maka itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita lihat ayat yang akan kita pelajari ini dengan ayat yang sebelumnya, bermakna ayat ini adalah lanjutan dari ayat yang sebelumnya atau penjelasan tambahan
tentang perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang membuat Rasulullah menjadi sedih. Pengajaran bagi kita adalah dengan ditambahnya penjelasan tentang orang-orang Yahudi, dan orang-orang Yahudi itu masih ada sampai hari ini dan akan terus ada sampai hari kiamat, maka semakin banyak penjelasan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kita mengetahui siapa sebenarnya orang-orang Yahudi itu. Maka apabila kita semakin mengetahui siapa mereka sebenarnya, maka membuat kita menjadi lebih berhati-hati, menjadi lebih berwaspada, sehingga kita tidak tertipu dan terpedaya oleh mereka. Karena banyak dari kalangan umat Islam pada hari ini yang tertipu dan terpedaya oleh orang-orang Yahudi. Padahal mereka adalah orang-orang yang tidak berniat baik kepada umat Islam. Mereka inilah orang-orang yang mendengki umat Islam. Kejadian yang terakhir pada masa sekarang ini adalah penyadapan yang mereka lakukan terhadap pemimpin-pemimpin negara umat Islam. Dan ketika mereka diminta untuk meminta maaf, mereka tak mau meminta maaf. Karena mereka menyangka bahwasanya mereka melakukan perkara yang baik, perkara yang betul. Padahal semua orang tahu yang mereka lakukan itulah perkara yang tercela, mengintip pendengaran orang, pendengaran tetangga pula lagi. Ini jelas perbuatan yang sangat tercela. Dan apabila kita memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi, maka amat mudah bagi kita untuk memahaminya. Dan menjadi tambah berat perkara ini adalah ada pula negara-negara yang bersekongkol, berkonspirasi, bersekutu dengan orang-orang Yahudi ini. Dan dia berada pula di tengah-tengah negara umat Islam. Maka hanya dengan petunjuk Allah inilah kita akan menjadi lebih berhati-hati, menjadi lebih berwaspada. Karena apabila kita tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, maka boleh jadi kita ini berada di dalam ancaman. Dan ini bukan hanya menyangkut politik dan ketenteraan saja, tetapi ini juga menyangkut ekonomi, kebudayaan, dan yang lebih berat lagi adalah menyangkut kepentingan agama. Sehingga apabila ada di antara umat Islam itu yang berusaha untuk memunculkan nilai-nilai agama, dan ini bisa menggugat keberadaan mereka, mereka akan lebih awal untuk mencantasnya, memotongnya, membinasakannya. Dan ini sangat mengkhawatirkan kita pada hari ini apabila umat Islam tidak kembali kepada petunjuk Al-Quran. Beruntung kita ini mengaji tafsir ini. Ramai di kalangan Islam ini tak mengetahui perkara ini, dan mereka berpolemik, yaitu berdebat. Yang satu berpendapat seperti ini, yang satu berpendapat seperti ini. Mereka gunakan akal fikiran mereka yang hanya mengetahui perkara yang sangat sedikit dari hakikat musuh yang sebenarnya. Mengapa mereka tidak kembali kepada petunjuk Allah yang maha mengetahui segala sesuatu? Maka sepatutnya siapa yang menjadi pemimpin negara, apalagi pemimpin tertinggi negara, maka sepatutnya menguasai Al-Quran 30 juz sepenuhnya. Karena Al-Quran adalah petunjuk. Bagaimana mereka akan bijaksana dalam menentukan sikap kalau mereka tidak memiliki petunjuk? Paling tidak dekatlah ke masjid, supaya mendengar juga apa yang disebutkan tentang petunjuk Al-Quran. Ayat 42 dan 43 ini menerangkan lebih lanjut tentang perbuatan-perbuatan tercela orang-orang Yahudi yang membuat Rasulullah menjadi sedih. Dan ini pengajaran bagi kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita insya-Allah akan dapat menghadapi orang-orang yang tercela ini dengan berhati-hati, dengan berwaspada, sehingga kita tidak menanggung akibatnya. Allah sudah menyampaikan kepada kita petunjuk dengan terang, dengan jelas. Tinggal lagi kita sendiri, maukah
mendapatkan petunjuk tersebut dan maukah menggunakannya sehingga memberikan pemeliharaan dan perlindungan bagi hidup kita. Selanjutnya kita akan baca ayat ini, kemudian kita akan terjemahkan secara harfiah supaya lebih dekat dengan kandungan ayat. Setelah itu barulah kita akan tafsirkan dengan lebih terperinci lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dhalik wa ma ulaika bil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Samma'una lil kadhib. Mereka yang dimaksudlah orang-orang Yahudi, yaitu lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Mereka itu orang-orang yang suka mendengarkan berita-berita bohong. Akaluna lis-suht. Mereka itu adalah orang-orang yang suka makan yang haram. Fa in ja'uka, kemudian jika mereka itu datang kepadamu wahai Muhammad, karena ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad, karena sudah kita sebutkan sebelum ini Allah menyeru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka atau lalu jika mereka datang kepadamu, fahkum bainahum, maka putuskanlah perkara mereka di antara mereka, au a'rid anhum, atau berpalinglah dari mereka. Di sini ada pilihan kepada Rasulullah. Rasulullah dipersilahkan untuk memutuskan hukum di antara mereka atau berpaling dari mereka, tidak memutuskan hukum di antara mereka. Apa makna pilihan ini? Nanti kita akan sebut dalam tafsir. Wa in tu'rid anhum, dan jika kamu wahai Muhammad berpaling dari mereka dengan tidak memutuskan perkara di antara mereka, falan yadurruka syai'a, maka sekali-kali mereka tidak akan mendatangkan kemudaratan kepadamu sedikit pun. Wa in hakamta, dan jika kamu memutuskan hukum, fahkum bainahum, maka tetapkanlah hukum atau putuskanlah hukum di antara mereka bil qist, dengan adil. Innallah, sesungguhnya Allah, yuhibbul muqsitin, menyukai orang-orang yang berlaku adil. Wa kaifa yuhakkimunaka, dan bagaimana mereka menjadikan kamu sebagai hakim untuk memutuskan hukum. Wa indahumut Taurah, dan pada mereka ada kitab Taurat, fiha hukmullah, di dalamnya ada hukum Allah. Summa yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling selepas itu dari hukum Allah yang telah mereka ketahui itu. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, dan mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Kita lihat dari awal ayat, langsung kita terjemahkan hingga ke akhirnya. Kemudian perhatian kita adalah pada perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, yaitu perbuatan yang membuat Rasulullah menjadi sedih. Mereka, orang-orang Yahudi, suka mendengarkan berita-berita bohong.
mereka suka memakan yang haram. Lalu jika mereka datang kepadamu, maka tetapkanlah keputusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan mendatangkan kemudaratan sedikit pun kepadamu. Dan jika kamu menetapkan hukum, maka tetapkanlah hukum di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil atau berlaku adil. Dan bagaimana mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim, sementara atau padahal di sisi mereka ada kitab Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian mereka berpaling setelah itu dari hukum Allah tersebut. Dan tidaklah mereka itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman, atau dan bukanlah mereka itu orang-orang yang beriman. Jadi dua ayat ini menerangkan tentang perbuatan tercela yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan sudah menjadi sifat dan tabiat mereka. Maka mesti berhati-hati terhadap mereka, yaitu mereka ini suka mendengarkan berita-berita bohong, dan mereka ini suka memakan yang haram. Kalau disebut suka, nanti kita akan terangkan bahwasanya mereka melakukannya sebagai kebiasaan. Dan memang kalau kita dapati dari kehidupan mereka sehari-hari, memang pekerjaan mereka adalah suka mendengar berita bohong dan suka memakan yang haram. Itulah kehidupan keseharian mereka. Kemudian juga diterangkan bahwasanya ada kalanya mereka datang menjumpai Rasulullah untuk mendapatkan keputusan. Tetapi sebenarnya kedatangan mereka kepada Rasulullah tidaklah tujuannya untuk mencari kebenaran, tidak. Sebenarnya adalah untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu mereka, yaitu mereka mengetahui bahwasanya umpamanya dalam kisah sebelum ini, apabila ada yang berzina, maka yang berzina itu kalau telah berumah tangga, maka mesti dirajam sampai mati. Mereka mengetahui hukum Allah tentang hukuman bagi orang yang berzina. Lalu ketika mereka datang menemui Rasul, menjumpai Rasul, tujuannya bukan untuk mengetahui hukum tersebut, karena mereka telah mengetahuinya. Dan pastilah Rasulullah akan menetapkan hukum seperti yang telah Allah turunkan. Lalu apabila mereka datang kepada Rasulullah, tujuannya adalah mudah-mudahan Rasul menetapkan hukum seperti yang kita kehendaki, yaitu tidak hukum rajam, tetapi ringan dari itu, yaitu hukum cambuk saja atau hukum dihinakan saja dengan perkataan orang yang berzina itu. Jadi harap-harap Rasul menetapkan yang kita kehendaki. Jadi tujuan mereka mendatangi Rasul itu adalah untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu mereka. Tetapi Rasulullah pula menetapkan hukum seperti yang dikehendaki oleh Allah. Maka gagallah keinginan mereka itu, tak tercapai apa yang mereka inginkan itu. Kemudian ada lagi tujuan yang lain, nanti kita akan sebutkan dalam tafsir lagi, yaitu tujuan mereka mengapa mendatangi Rasul. Kalau mereka sudah mengetahui hukum tentang hukuman bagi orang yang berzina, tujuannya adalah kira-kira Muhammad itu akan memutuskan hukum yang lain atau tidak. Kalau memutuskan hukum yang lain, ini adalah alasan bagi kita untuk mencemarkan kerasulan Muhammad itu, yaitu lain yang Allah tetapkan, lain pula yang ia tetapkan. Inilah yang diinginkan oleh orang-orang Yahudi itu untuk mendatangi Rasulullah SAW. Jadi niatnya adalah untuk menyampaikan kehendak hawa nafsu. Inilah kandungan dari dua ayat ini. Maka Allah menyebut mereka itu bukanlah orang-orang beriman. Kalau seperti itu hal mereka, keadaan mereka, maka mereka itu bukanlah
orang-orang yang beriman, meskipun mereka mengaku sebagai orang-orang beriman. Kalau mereka bukan orang-orang beriman, maka jangan terpedaya kalau mereka mengatakan kami beragama juga, agama kami agama samawi, agama langit, nabi kami Nabi Musa. Nah, jangan terpedaya, jangan tertipu, karena mereka menggunakan agama untuk kepentingan hawa nafsu mereka. Karena ada pula di antara umat Islam tertipu, terpedaya, mereka beragama juga. Dan setiap yang beragama, apalagi agama itu dari langit, maka benar semua, maka nanti semua akan masuk surga. Nah, ini pendapat kaum liberalis, yaitu kaum yang bebas dalam memahami apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sesuai dengan kehendak mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah mencemari, menodai kebenaran yang ada di dalam agama Islam. Kaum ini pada hari ini menyebut diri mereka sebagai kaum liberal Islam atau Islam liberal. Di antara pendapat mereka adalah semua agama adalah sama. Sebenarnya mereka ini adalah juru bicara musuh di tengah umat Islam. Maka mereka banyak mendapat bantuan dari musuh. Maka kita mesti berhati-hati dengan mereka. Mereka ini adalah orang yang menyelusup di dalam tubuh umat Islam. Tujuannya adalah untuk memecah belah umat Islam. Namun bagi kita yang telah memiliki pengetahuan dan bagi kita yang benar-benar beriman kepada Allah, insya-Allah tidak akan tertipu dan terpedaya oleh makar atau rencana jahat mereka ini. Mereka sadari atau tidak mereka sadari. Inilah dua ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini, dan kita akan pindah ke tafsir ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Samma'una lil kadzib." Permulaan ayat yang ke-42, mereka suka mendengarkan berita-berita bohong. Kata samma'una lil kadzib ini sudah disebutkan dalam ayat sebelum ini. Jadi ketika Allah menyebutkannya kembali di sini, apa tujuannya? Maka dalam kajian tafsir diterangkan. Tujuannya adalah untuk memberi penegasan, untuk memberi penekanan bahwasanya memang sifat mereka, tabiat mereka suka mendengarkan berita-berita bohong. Bermakna yang ada dalam kepala mereka itu bukan ilmu, yang ada dalam kepala mereka itu adalah berita bohong. Kalau ilmu itu sesuai dengan yang sebenarnya, kalau berita bohong itu adalah yang diada-adakan. Sesuai dengan yang sebenarnya bermanfaat. Yang diada-adakan itu mendatangkan mudarat, malapetaka. Karena seseorang nanti kalau berdasarkan berita bohong membuat keputusan, maka ia akan mendatangkan kerusakan. Karena yang akan mendatangkan kebaikan dan perbaikan adalah yang berdasarkan ilmu, yaitu yang sebenarnya, bukan yang dibuat-buat, yang direka-reka atau yang diada-adakan. Bohong itu adalah yang diada-adakan. Lain perkara yang sebenarnya, lain pula yang dikatakan. Itu bohong namanya. Nah, mereka ini suka kepada berita-berita bohong. Kemudian diulang sekali lagi. Nah, ini penjelasan yang kedua. Mengapa diulang samma'una lil kadzib untuk kali yang kedua di sini? Tujuannya adalah untuk memunculkan apa yang akan disebutkan setelahnya. Jadi kalau sebelum ini samma'una lil kadzib, kemudian diterangkan berikutnya adalah samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Jadi sebelum ini mereka suka mendengarkan berita-berita bohong, mereka suka mendengarkan orang lain yang tidak mendatangi Rasul. Maka sekarang ketika diulang, mereka suka mendengarkan berita-berita bohong dan mereka suka memakan yang haram, bermakna ingin memunculkan mereka suka memakan yang haram. Karena dengan mengulang dua kali, kita akan memberikan tumpuan kepada apa yang akan disebutkan setelah penyebutan yang kedua kali, samma'una lil kadzib ini.
Oh, rupanya Allah ingin memunculkan sifat atau tabiat yang tercela yang ada pada orang-orang Yahudi yang menyakitkan hati Rasulullah itu adalah akaluna lis-suht. Mereka suka memakan yang haram. Kata suka, makna di sini akal ini dibuat dalam bentuk mubalaghah. Mubalaghah itu maknanya bersangatan, sangat-sangat suka. Artinya bukan sekali dua mereka memakan yang haram, tetapi berkali-kali, berterusan, berkelanjutan. Bukan dalam perkara-perkara yang kecil, dalam perkara-perkara yang besar. Bahkan mereka menjadikannya sebagai kehidupan keseharian mereka. Suka memakan yang haram. Yang haram di dalam ayat ini Allah menggunakan perkataan as-suht, lis-suht. Allah tidak menyebut akaluna lil haram, tidak, tapi akaluna lis-suht. Mengapa Allah menggunakan kata as-suht? Maka ini adalah kajian tafsir. Maka dicarilah apa makna as-suht ini dari sisi bahasa. Oh, rupanya maknanya adalah al-halak. Al-halak maknanya kebinasaan. Jadi mereka suka memakan kebinasaan, yaitu mereka suka memakan yang haram. Yang haram itu bisa membawa kepada kebinasaan. Apa contohnya yang disukai oleh orang-orang Yahudi? Contohnya adalah riba. Riba. Pada hari ini pun mereka hidup di atas riba. IMF, Bank Dunia memberikan pinjaman kepada negara-negara yang akan memerlukannya, tetapi dengan syarat bayar bunganya. Tak mampu bayar bunga, maka bunga akan berbunga lagi. Anak bunga namanya. Tak mampu bayar anak bunga, cucu bunga. Dan banyak negara-negara yang tak mampu membayar hutang mereka, dan pandai pula mereka. Dibuatnya kacau keadaan politik, keadaan sosial kemasyarakatan, sehingga ekonomi menjadi lemah. Tidak dapat mereka, negara-negara yang berhutang itu, untuk membayar hutang mereka. Akhirnya menjadi hutang lapuk. Apabila menjadi hutang lapuk, maka mereka menjanjikan penghapusan hutang, tapi dengan syarat mesti 1, 2, 3. Nah, syarat 1, 2, 3 itulah yang akan membuat mereka mudah untuk menjajah kembali. Silakan, kalau tidak percaya baca. Kalau kita memang suka meneliti perkara ini, inilah yang ada di hadapan mata kita. Maka mereka suka memakan makanan yang haram seperti riba. Maka mereka, sebenarnya riba itu adalah haram di dalam hukum Taurat, tetapi mereka menghalalkannya. Apa sebab? Sebab bagi mereka riba ini bisa digunakan untuk menindas dan menganiaya. Maka sesuailah dengan keinginan mereka, yaitu menindas dan menganiaya siapa saja yang mereka kehendaki. Kemudian mereka membangun satu sistem baru, namanya sistem kapitalisme. Kapitalisme ini, siapa yang punya uang, maka dia yang berkuasa. Bahkan untuk menjadi seseorang itu berkuasa mudah sekali, yaitu mereka akan kucurkan dana. Kemudian pemilih-pemilih itu akan dibeli dengan satu baju umpamanya, satu nasi ramas umpamanya. Kemudian bahkan pengusaha-pengusaha itu pun juga dibeli, untuk dipastikan bahwasanya mereka nanti akan diberi kepentingan-kepentingan. Ini adalah kapitalisme, sehingga yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Dan mereka telah kaya selama ini, maka mereka lah yang akan mendominasi kuasa dunia. Dan itu mereka paksakan sampai ke level yang paling rendah. Dari negara, kemudian di dalam negara itu ada provinsi, di dalam provinsi ada kota madya, kabupaten, sampai kepala desa, sampai RW dan RT pada hari ini. Sehingga hilanglah nilai-nilai yang berdasarkan kepada nilai-nilai keadilan. Tak ada lagi keadilan. Yang ada adalah kezaliman dan
dan penindasan. Silakan lihat apabila tidak percaya. Jadi mereka adalah orang-orang yang suka memakan yang haram, di antaranya adalah riba. Maka mereka tegakkan ekonomi dunia ini di atas riba. Dan kita pula terikut-ikut dan terbawa-bawa. Sehingga kita pun juga menetapkan bunga-bunga bank. Bunga sebenarnya ini bukan bunga ya. Bunga ini bagus sebenarnya, karena setelah berbunga nanti menjadi buah dia. Maka sebenarnya itu bukan bunga, sebenarnya itu adalah racun yang akan membunuh kita. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebut jual beli itu akan mengembang, tetapi riba itu akan celaka dan binasa. Maka kata binasa itu digunakan dalam ayat ini lisuht, supaya tidak melihat bunga itu baik. Karena pada hari ini ramai orang yang melihat bunga itu baik. Jual tanah umpamanya dapat 5 miliar. Kemudian uang 5 miliar itu diletakkan ke bank, kemudian setiap bulan mengambil bunganya saja. Pokoknya tak habis, bunganya saja yang diambilnya. Oh, beruntunglah kita. Pokok tak habis, bunga saja kita ambil. Ini adalah haram. Kemudian satu lagi, kata as-suht ini disebutkan di dalam hadis Nabi. Umpamanya hadis riwayat Imam Ahmad, annahu la yadkhulul jannata lahmun nabata min suhtin. Sesungguhnya tidak masuk surga daging yang tumbuh dari suht. Suht tadi sudah kita sebut yang haram. Daging yang tumbuh dari yang haram karena makan riba umpamanya, maka tidak akan masuk surga. Kemudian ditambah lagi di ujung hadis Nabi, an-naru aula biha, api neraka adalah yang lebih layak untuk membakarnya. Oh, ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ramai pada hari ini suka sekali manusia untuk berinteraksi dengan riba ini. Beli rumah ini kalau pada pihak meminjam, beli kendaraan kemudian meminjam dengan sistem riba. Allah, kalau kami pinjam kepada bank syariah Ustaz lebih mahal, maka lebih baguslah kepada yang sistem riba itu, lebih murah jatuhnya. Atau paling tidak mengatakan sama saja Ustaz yang sistem syariah itu dengan sistem riba. Mana pula sama, beda. Perbedaannya adalah pada akadnya. Tetapi karena kebodohan, atau mungkin karena kelalaian, atau juga mungkin karena kesombongan, ingin juga menyampaikan kehendak hawa nafsunya, akhirnya membenarkan perbuatan riba. Bahkan sampai kepada pemerintah sekalipun, ada pemerintah yang meletakkan uangnya itu di bank konvensional. Bahkan ada di antara pejabat pemerintah yang meletakkan kekayaannya itu di bank konvensional di luar negeri pula lagi. Karena kononnya bunganya lebih banyak dan lebih aman. Oh, ini tunggu sajalah perang dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Sebab dalam Al-Quran disebutkan, barang siapa yang tidak berhenti dari mengambil riba atau berbuat riba, maka tunggulah fa'zanu biharbim minallah, maka tunggulah perang dari Allah. Jadi dia berperang dengan Allah. Kalau berperang dengan Allah, siapa yang akan menang? Masih juga rekening itu di bank konvensional lagi. Besok pindahkan. Kalau sudah belajar, maka mengapa kita mesti bertahan juga di dalam kebatilan sementara kita sudah mendapatkan kebenaran? Ada perguruan-perguruan tinggi memaksa mahasiswa-mahasiswa mereka untuk membayar uang sekolah itu melalui bank konvensional. Sudah pindahkan saja ke bank syariah. Kalau dulu tak ada pilihan, darurat. Sekarang sudah ada pilihan. Maka mengapa mesti menggunakan bank konvensional juga? Bank konvensional itu nanti induknya, nenek moyangnya adalah Yahudi di atas sana. Sementara ayat ini menerangkan bahwasanya mereka adalah orang yang suka memakan yang haram, as-suht.
Jadi apabila disebutkan bahwasanya daging yang tumbuh dari as-suhut, dari yang haram, kemudian tadi kita terangkan maknanya adalah kebinasaan, maka daging yang tumbuh dari yang haram membuat seseorang menjadi binasa, yaitu dimasukkan ke dalam neraka, kemudian api neraka akan membakarnya. Jadi kata as-suhut di sini dipakai adalah untuk menerangkan buruk dan tercelanya makanan yang haram itu. Allah gunakan kata as-suhut. Fa in ja'uka, tapi bisa juga ya, sebelum kita tambah, bisa juga difahami kata ahsud ini bukan hanya kepada riba, tetapi juga kepada yang haram yang lainnya. Apa umpamanya yang haram yang lainnya? Rasuah umpamanya, sogok menyogok. Sogok menyogok itu juga haram. Untuk jadi pegawai negeri menyogok, itu haram. Untuk mendapatkan proyek menyogok, itu haram. Yang menyogok, yang disogok, yang menjadi perantara, maklar, yang menjadi perantara dalam sogok menyogok, semuanya dalam api neraka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang dimakan dari sogok menyogok itu akan membuat daging itu tumbuh dari yang haram, api neraka yang akan membakarnya. Ada takut tidak dalam hati itu? Kalau tidak ada takut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bermakna hati itu dah mati berarti. Allah, tapi kita tak bisa mengelakkan diri pada masa sekarang ini, Ustaz. Maka nasihat kita adalah elakkanlah diri semampu mungkin. Elakkanlah diri semampu mungkin. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Lalu jika mereka datang kepadamu wahai Muhammad untuk meminta keputusan, dan jika mereka datang kepadamu untuk meminta keputusan, sudah kita terangkan sebelum ini bahwasanya mereka datang kepada Rasulullah tidaklah berniat untuk mendapatkan kebenaran, sebab mereka telah mengetahui kebenaran. Lalu apa tujuannya? Sudah kita terangkan sebelum ini. Ada dua, yaitu pertama, kita ulang sekali lagi supaya lebih kita fahami perkara ini. Pertama, berharap supaya Rasulullah menetapkan seperti yang mereka kehendaki, atau yang kedua untuk mencari alasan mencemari keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Rasul untuk memilih, silahkan satu di antara dua, yaitu fahkum bainahum, maka tetapkanlah keputusan di antara mereka, atau a'rid anhum, atau berpaling dari mereka. Jadi Rasulullah diberi pilihan, putuskan hukum di antara mereka, silahkan, atau tak mau putuskan hukum, berpaling saja dari mereka, silahkan. Jadi Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Dan jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu. Apa maknanya? Mereka tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu jika kamu berpaling dari mereka. Ini ayat ini kepada Rasulullah. Wahai Rasulku, jika kamu berpaling dari mereka dan tidak memutuskan hukum di antara mereka, maka mereka tidak akan mendatangkan mudarat kepadamu. Karena boleh jadi apabila Rasulullah tidak memutuskan hukum di antara mereka, mereka nanti akan menggunakan keputusan Rasulullah dengan tidak memutuskan hukum di antara mereka sebagai, ini Muhammad ini telah mengabaikan tanggung jawabnya di dalam memutuskan hukum. Atau umpamanya menuduh Rasulullah, mungkin Muhammad itu tak tahu yang benar itu, sehingga dia tidak memutuskan hukum di antara kita. Atau apa sajalah yang mereka buat-buat. Tetapi yang mereka buat-buat itu, yaitu kebohongan-kebohongan, tidak akan mendatangkan kemudaratan kepada Rasulullah. Tidak akan tercemar keagungan dan kemuliaan Rasulullah. Tidak akan tergugat kedudukan Rasulullah yang mulia. Berikutnya lagi, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Dan jika kamu wahai Muhammad memutuskan hukum
di antara mereka, maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan adil. Jadi meskipun mereka itu tidak beriman kepada Allah, meskipun sifat dan perbuatan mereka itu tercela, tapi apabila mereka memintamu untuk memutuskan hukum, putuskan hukum di antara mereka dengan adil. Jadi Allah memerintahkan Rasul supaya Rasul menetapkan hukum dengan adil. Kemudian di ujung ayat Allah menyebut innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ujung ayat ini sebagai menerangkan bahwasanya berlaku adil itu adalah suatu kewajiban kepada siapapun tanpa terkecuali, termasuk kepada orang-orang yang memiliki sifat yang tercela sekalipun. Jadi meskipun orang yang diputuskan itu adalah orang yang diputuskan hukum di antara mereka itu adalah orang-orang yang memiliki sifat buruk dan tercela sekalipun, tetap juga mesti menegakkan keadilan. Jadi memihak kepada keadilan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan setiap kita supaya berlaku adil, dan dahulu kepada Rasulullah supaya Rasulullah dijadikan sebagai contoh dan teladan bagi yang lainnya. Rasulullah adalah contoh pertama di dalam berlaku adil. Bahkan ada di antara ulama tafsir menyebutkan mengapa mereka datang kepada Rasulullah. Di antaranya adalah karena mereka meyakini bahwasanya Rasulullah itu adalah berlaku adil. Hanya saja meskipun demikian mereka tetap saja berkeinginan, yaitu supaya Rasulullah menetapkan sesuatu yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu mereka. Karena apabila seseorang itu tidak berlaku adil, maka tak ada orang yang mau datang kepadanya untuk meminta keputusannya. Baik, sebelum kita pindah ke ayat berikutnya, kita akan bahaskan dahulu tentang pilihan yang diberikan kepada Rasulullah. Jika kamu didatangi oleh orang-orang Yahudi itu, wahai Muhammad, maka silahkan kamu tetapkan hukum di antara mereka, silahkan, atau kamu berpaling dari mereka, silahkan. Jadi Allah memberikan pilihan kepada Rasulullah. Ulama berbeda pendapat tentang ayat ini. Apakah ayat ini adalah ayat yang menerangkan Rasulullah boleh memilih, yaitu memilih untuk memutuskan hukum dan tidak memutuskan hukum di antara orang-orang kafir itu? Ada di antara ulama mengatakan bahwasanya ayat ini adalah ayat yang membolehkan Rasulullah membuat pilihan. Tetapi ada di antara ulama mengatakan, oh tidak, ayat ini telah dinasakh oleh ayat yang lainnya, yaitu ayat yang ke-49 dari surah Al-Maidah, yaitu beberapa ayat lagi, yaitu Allah memerintahkan Rasulullah wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu wahai Muhammad menetapkan hukum di antara mereka dengan apa-apa yang telah Allah turunkan. Berarti setelah Allah menurunkan ayat yang ke-49, yaitu beberapa ayat lagi, maka Rasulullah tidak dibenarkan lagi untuk memilih, yaitu Rasulullah mesti menetapkan hukum di antara mereka. Rasulullah tidak boleh berpaling dari mereka. Jadi ada dua pendapat ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan ayat ini adalah ayat yang membenarkan Rasulullah untuk memilih, memutuskan atau tidak memutuskan. Tetapi pendapat yang kedua mengatakan ayat ini telah dinasakh. Dinasakh maknanya telah dihapuskan hukumnya oleh ayat yang datang kemudian, yaitu ayat yang ke-49 yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah tidak memiliki pilihan lain lagi, yaitu Rasulullah mesti menetapkan keputusan di antara mereka. Bagaimana cara menyelesaikannya ini? Nah, itu adalah dua pendapat. Tetapi ada pendapat yang ketiga yang menyelesaikan dua pendapat ini, yaitu pendapat ketiga mengatakan bahwasanya ayat ini ayat pilihan, yaitu berlaku ke atas orang-orang Yahudi yang tidak berada di dalam negeri yang dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah kan memimpin negeri atau memimpin negara Madinah.
Nah, ada yang tidak mengikat perjanjian dengan Rasulullah, umpamanya seperti orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Nadir atau Bani Quraidah. Ini dua bani ini, dua kaum ini tidak mengikat perjanjian dengan Rasulullah, tetapi mereka datang juga kepada Rasulullah untuk meminta keputusan Rasulullah. Nah, apabila mereka ini datang, maka Allah membenarkan Rasulullah untuk memilih, memutuskan hukum. Silahkan, tidak memutuskan hukum pun tidak salah. Apa sebab? Sebab mereka ini bukan orang-orang yang berjanji dengan Rasul, tidak berada di dalam kepemimpinan Rasul, tidak sebagai yang ditanggung oleh Rasul sebagai kepala negara di Madinah. Tetapi apabila orang-orang Yahudi itu berada di dalam negara Islam dan di bawah tanggung jawab Rasulullah sebagai kepala negara, maka Rasulullah tidak memiliki pilihan. Rasulullah mesti memutuskan hukum di antara mereka, dan keputusan Rasulullah adalah berdasarkan apa yang telah Allah turunkan. Bagaimana? Bisa paham? Bisa. Rasanya sudah sangat terang apa yang kita sampaikan. Terang bagaikan bulan purnama di malam hari. Kalau tak terang juga, mungkin ada awan yang mengantarai antara mata kita dengan bulan purnama tersebut. Baik, ayat berikutnya, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut taurah fiha hukmullah. Ayat ini menerangkan tentang keheranan dari perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Jadi perbuatan mereka itu mengherankan. Apa sebab mengherankan? Sebabnya adalah, kita lihat ayat ini, wa kaifa yuhakkimunaka, dan bagaimana mereka itu menjadikan kamu sebagai hakim, sebagai pembuat keputusan, wahai Muhammad. Wa indahumut taurah, padahal pada mereka itu ada kitab Taurat. Fiha hukumullah, di dalamnya ada hukum Allah. Jadi mereka itu tahu hukum Allah, tahu. Tapi kalau mereka tahu hukum Allah, mengapa mereka datang juga kepada Rasulullah untuk mendapatkan hukum Allah juga? Karena pasti nanti kalau mereka datang kepada Rasulullah, Rasulullah pasti akan menetapkan hukum Allah juga. Mereka sudah mengetahui hukum Allah dari kitab Taurat, kemudian mereka datang juga kepada Rasulullah. Ini mengherankan lah. Ini makna wa kaifa. Jadi kaifa ini bagaimana, ini kata yang digunakan untuk bertanya, istifham. Tujuannya adalah lita'ajjub, yaitu untuk keheranan. Mengherankanlah perbuatan orang ini, sudah tahu tapi datang juga kepada Rasulullah untuk meminta keputusan, padahal mereka sudah tahu hukum yang bisa digunakan untuk membuat keputusan. Summa yatawallawna min ba'di dzalik, kemudian mereka berpaling setelah itu. Setelah mereka meminta keputusan dari Rasulullah, rupanya Rasulullah menetapkan hukum seperti hukum yang ada di dalam kitab Taurat mereka. Kemudian mereka berpaling daripadanya. Mengapa mereka berpaling daripadanya? Karena yang mereka inginkan sebenarnya bukanlah hukum Allah itu. Yang mereka inginkan sebenarnya adalah yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. Sebab kalau kita membawa kepada kisah yang sebelum ini, yang berzina dari kalangan mereka itu adalah kalangan orang yang terpandang, kalangan orang yang mulia dari kalangan mereka. Jadi mereka ingin yang berzina itu digugurkan dari tuduhan. Kalaupun juga ditetapkan sebagai yang bersalah, hukumannya diringankan, yaitu hukumannya hanya hukuman cambuk saja, atau hukuman dipermalukan dengan kata-kata saja. Itu sebabnya mereka berpaling dari hukum Allah. Nah, dari sini dapat pula kita pengetahuan yang baru, yaitu orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang apabila kalangan terpandang dari mereka melakukan kesalahan, tidak mau mereka menegakkan hukum. Tetapi kalau kalangan awam yang bersalah, mereka tegakkan hukum.
Kita kira-kira mengikut Yahudi pula tidak ya? Yang bersalah dari kalangan orang awam dihukum, tetapi yang bersalah dari kalangan orang yang terpandang bebas, selamat, bahkan berakhir dengan perdamaian, damai-damai saja, tak ada keputusannya. Ini mencemari rasa keadilan. Dan ini adalah kezaliman, karena lawan dari keadilan adalah kezaliman. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan kita pula berkiblat kepada orang-orang Yahudi, sehingga apabila kita melakukannya, kita merasa tak bersalah. Apa sebab? Sebab orang Yahudi melakukannya. Sebenarnya kalau berkiblat atau menghadaplah kepada petunjuk Allah, bukan kepada undang-undang musuh Allah. Tetapi itulah yang berlaku di depan mata kita pada hari ini, karena mungkin sistem Dajjal yang sudah menguasai muka bumi ini, sehingga yang baik dipandang buruk, yang buruk pula dipandang baik. Dengan tegas Allah menyebut di penghujung ayat, wa ma ulaika bil mu'minin, dan tidaklah mereka itu orang-orang beriman. Kalau seperti itu sifat mereka, seperti itu perbuatan mereka, mereka itu bukan orang-orang beriman. Ini juga menjadi pengajaran bagi kita. Jadikan pelajaran. Andaikan ada orang yang mengaku sebagai orang beriman, mengaku sebagai umat Islam, tetapi perbuatan mereka seperti perbuatan yang diterangkan di dalam ayat ini, maka Allah yang menyatakan bahwasanya mereka itu bukan orang-orang beriman, meskipun berkali-kali mengaku sebagai orang-orang beriman. Tetapi kita pula menahan dirilah dari mengatakan, oh, kafir mereka itu. Jangan. Karena boleh jadi mereka melakukan tindakan seperti itu karena kebodohan atau karena kelalaian. Lalu apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita lakukan adalah berdakwah, sampaikan terus kebenaran ini. Sampaikan terus. Suka atau tidak suka itu urusan mereka. Urusan kita adalah menyampaikan apa adanya, dan jangan menyembunyikan kebenaran. Sebab kalau kita yang sudah mengetahui kebenaran, kita sembunyikan kebenaran atau berbasa-basi dalam menyampaikan kebenaran, maka kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini nanti jadi terluka hati orang yang mendengarnya, menjadi susah nanti orang dibuatnya. Karena pertimbangan ini kemudian tak mau menafsirkan ayat ini, dicari-cari manalah ayat yang sesuai untuk didengar ini oleh orang lain. Ini ayat ini beratlah ini, maka ayat ini jangan siarkan ini, ayat ini jangan disebarluaskan, ini ayat ini simpan sajalah, dan seterusnya. Nah, maka yang mengetahui kebenaran kemudian menyembunyikannya, maka ia telah menempah tempat di dalam api neraka. Wah, ini berat. Tugas orang yang telah mengetahui kebenaran kemudian dia bersengaja untuk menyembunyikan kebenaran hanya disebabkan karena dunia, kepentingan dunia, maka ia akan berhadapan dengan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang dimurkai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan kita tidak mau hanya karena dunia kemudian kita pertaruhkan pula akhirat kita yang kekal dan abadi. Mudah-mudahan dua ayat yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaAllah, sehingga kita lebih mengetahui siapa musuh kita yang sebenarnya, sehingga menjadi lebih berhati-hati dan berwaspada. Kalau pada masa Rasulullah dahulu Allah telah menyampaikan ayat ini kepada Rasulullah, kemudian mereka telah membuat Rasulullah menjadi sedih, Allah menghibur Rasulullah, jangan perbuatan mereka itu membuatmu sedih wahai Rasulku. Dan kalau pada hari ini membuat kita sedih juga oleh perbuatan mereka, maka memang Allah telah berkehendak mereka itu disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sekarang adalah berhati-hati dan berwaspada.
dalam menghadapi mereka. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.